Dalam sejarah sebuah bangsa kan, selalu ada tokoh-tokoh yang jejaknya itu dalam banget, sampai ikut membentuk arah negara itu sendiri. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satunya. Seorang cendekiawan, pejuang, sekaligus pendiri. Inilah kisah luar biasa dari Kiai Haji Hashim Ashlari. Beliau ini sampai dianugerahi gelar yang sangat prestisius di kalangan para ulama, yaitu Hadratus Syekh, yang artinya Maha Guru. Dan gelar ini tuh bukan cuma sekedar sebutan ya, ini adalah bentuk pengakuan tertinggi dari para guru lain. Sebuah tanda kalau kedalaman ilmunya itu udah nggak tertandingi. Jadi pertanyaannya kan gini, gimana ceritanya satu orang bisa jadi guru bagi para guru, tapi di saat yang sama juga jadi pahlawan bagi jutaan rakyatnya? Nah, ayo kita telusuri jawabannya bareng-bareng. Oke, semua ini dimulai dari panggilan jiwa beliau untuk mencari ilmu. Sebuah perjalanan panjang seumur hidup yang seolah-olah udah jadi takdirnya sejak lahir. Eits, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu konsep inti yang penting banget buat kita pahami. Pesantren. Jadi ini bukan sekedar sekolah biasa. Pesantren itu pusat pendidikan agama dan juga kehidupan komunitas. Bisa dibilang jantungnya masyarakat yang dipimpin oleh seorang kiai. Nah, Kiai Hashim itu hidup dan bernafas di dalam dunia ini. Dan ternyata, beliau itu nggak cuma lahir di keluarga yang agamis. Beliau lahir dari garis keturunan para pendiri pesantren. Ayahnya, kakeknya dari pihak ibu, bahkan kakek buyutnya, semuanya adalah pendiri pesantren-pesantren yang berpengaruh. Jadi, fondasi kepemimpinan itu udah ada di dalam darahnya. Sejak umur 15 tahun, beliau udah jadi santri kelana atau santri pengembara. Bayangin, beliau keliling dari satu pesantren ternama ke pesantren lainnya di seluruh Jawa buat belajar. Puncaknya, di usia 21, beliau berangkat ke Mekah dan nggak tanggung-tanggung tinggal di sana selama 7 tahun buat belajar langsung dari ulama-ulama terbaik di pusat dunia Islam. Tapi, perjalanannya di Mekah juga diwarnai tragedi yang sangat mendalam. Beliau harus kehilangan istri tercintanya, Nafisah, cuma 7 bulan setelah mereka tiba di sana. Dan 40 hari kemudian, putra mereka yang baru lahir, Abdullah, juga menyusul. Ini benar-benar ujian berat yang nunjukin betapa kuat karakter beliau. Setelah ditempa oleh ilmu dan juga kehilangan yang mendalam, beliau akhirnya kembali ke Indonesia. Dan disinilah ujian terbesarnya menanti, membangun sesuatu dari nol di tempat yang bisa dibilang penuh bahaya. Tempat yang beliau pilih, Tebuireng, itu sama sekali bukan lokasi yang ideal. Dulu, daerah ini terkenal sebagai sarangnya kejahatan, tempat perjudian, perampokan, pokoknya semua yang negatif ada di sana. Tapi di tangan beliau, tempat yang penuh dosa ini diubah total jadi taman iman dan pusat ilmu pengetahuan. Luar biasa kan? Ancaman di sana itu nyata banget loh. Sampai-sampai para santri pertamanya itu nggak berani tidur di dekat dinding asrama. Kenapa? Karena mereka takut ditusuk pakai senjata tajam dari luar. Coba bayangin sebegitu berbahayanya situasi waktu itu. Nah, menghadapi ancaman kayak gitu, beliau nggak tinggal diam. Beliau minta bantuan para kiai ahli dari Cirebon, terus beliau sendiri berlatih pencaksilat selama 8 bulan, dan bahkan beliau patroli sendiri setiap malam buat menjaga para santrinya. Ini dia, seorang cendekiawan yang juga seorang pejuang sejati. Perjuangan dan keberaniannya ini akhirnya membuahkan hasil yang gak main-main. Tebuireng pun bertransformasi menjadi pusat bagi sebuah bangsa yang sedang bangkit. Dan semuanya itu dimulai dari hal kecil. Awalnya, beliau cuma bawa 8 santri. Tapi lihat deh, cuma dalam waktu 3 bulan, jumlahnya langsung melonjak jadi 28 orang. Ini bukti nyata betapa cepatnya visi dan karisma beliau itu menarik orang-orang untuk bergabung. Tebuireng pun akhirnya jadi lebih dari sekedar sekolah. Tempat ini jadi semacam hub dengan 2 fungsi utama, sebagai pusat studi Islam tingkat lanjut dan sekaligus jadi pusat rahasia gerakan kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah lahir organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, dan juga laskar-laskar perjuangan seperti Hizbullah dan Sabilillah. Jadi warisan beliau itu bukan cuma institusi fisik, tapi juga pemikiran yang abadi, baik dalam tulisan maupun tindakan, yang terus membentuk Indonesia sampai hari ini. Oh iya, beliau ini juga seorang penulis yang sangat produktif loh, dengan lebih dari 20 karya yang sudah diterbitkan. Beberapa di antaranya seperti Adabul Alim wal Muta'alim tentang etika guru dan murid, dan Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi yang jadi landasan pemikiran NU, benar-benar nunjukin betapa luasnya spektrum intelektual beliau. Falsafah hidupnya tuh keren banget, dan bisa kita lihat dari kutipan ini. Mempertahankan tradisi lama yang baik adalah sebuah keniscayaan,
Tetapi melakukan inovasi dengan hal-hal baru yang lebih baik juga merupakan sebuah tuntutan zaman. Ini adalah keseimbangan yang sempurna antara tradisi dan modernitas, sebuah prinsip yang sampai sekarang pun masih sangat relevan. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ini benar-benar luar biasa. Beliau lahir tahun 1871, lalu mendirikan Tebu Ireng di tahun 1899, ikut mendirikan Nahdlatul Ulama di tahun 1926, dan bahkan setelah wafatnya di tahun 1947, warisannya terus hidup sampai negara secara resmi mengakui beliau sebagai pahlawan pergerakan nasional pada tahun 1964. Nah, ini ninggalin kita dengan sebuah renungan ya. Apa sih yang dibutuhkan supaya pengabdian satu orang pada ilmu pengetahuan itu bisa mengubah arah sejarah sebuah bangsa? Kisah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sepertinya memberikan kita jawaban yang sangat kuat atas pertanyaan itu.